Shalom, haleluya. Apapun yang terjadi, Yesus Kristus tetap Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang diberikan kepada manusia, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kita masih membahas tentang harta yang paling berharga dalam hidup kita. Percayalah bahwa hanya Tuhan Yesus Kristus harta paling berharga. Ketika kita dari orang yang belum mengenal kebenaran sampai kita bertobat, percaya pada Yesus Tuhan, jangan ragu sedikit pun juga. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian akan mungkin mengalami masalah dan bingung. Tapi katakanlah, Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Hanya bilang gitu, aku butuh jalan karena Engkau lah jalan, Engkau lah kebenaran, Engkau lah hidup. Itu aja. Kalau tahu firman Tuhan, ngomong di hadapan Tuhan. Atau kalau Anda belum mengerti banyak kebenaran, tetap katakan, Tuhan Yesus, aku percaya padamu. Bilang aja, tolong aku hari ini, aku bingung. Ya, Anda kesulitan di dalam pekerjaan, Anda kesulitan di dalam karier Anda, tetap percaya. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sekali kita diselamatkan, Dia akan terus menyertai kita. Amin. Ada satu peristiwa di Kisah Rasul 3 sampai Kisah Rasul 4. Yohanes dan Petrus lagi yang mengalami peristiwa di mana mereka berdoa kepada orang di depan bait Allah yang kerjanya meminta-minta sedekah. Nah, ayat yang pertama dari Kisah Rasul 3 dikatakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Ya, bait Allah itu mesti naik ke atas bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Mari kita akan melihat. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Di sinilah kita lihat harta yang paling berharga di dalam diri Petrus dan Yohanes. Apakah itu? Mereka, ayat keempat dari Kisah Rasul 3, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret. Nazaret itu berjalanlah luar biasa. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Haleluya. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Itulah saudara, cerita ini belum berakhir saudara. Mahkamah Agama mempersoalkan Petrus dan Yohanes. Bagaimana? Coba saudara boleh baca seterusnya. Akhirnya terjawab. Ayat ke-22 dari Kisah Rasul 4. Petrus sebenarnya sudah menjawab. Ayat 4, Kisah Rasul 4 ayat 1. Ayat 1, Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak. Mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai bait Allah serta seorang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, itu dia. Lalu ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, ini bahasa Ibrani, tidak terpelajar dalam bahasa Ibrani. Jadi bukan bahasa biasa, bukan buta huruf. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Orang harus mengenal kita sebagai pengikut Yesus karena kita berbuat sesuatu yang memuliakan Allah. Nah, kita melihat kemudian
Thomas juga pernah meragukan. Dari murid-murid Yesus, satu contoh aja, satu contoh lagi. Selain Petrus dan Yohanes, Thomas juga nih saudara, bisa lihat di Yohanes 20 ayat 28-29. Yohanes 20 ayat 28 dan 29 berbunyi demikian. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku," kata Yesus kepadanya, "karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Kita belum pernah melihat Yesus muka dengan muka, tetapi percayalah bahwa kita lebih berbahagia. Dan puji Tuhan, kita membaca sejarah gereja, Thomas akhirnya memberitakan Injil sampai ke India. Dan dia mengalami mati di sana. Kalau nggak salah itu di India Selatan. Dan saudara, kemudian Petrus menutup cerita ini di dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dan ayat ke-9. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Kalau kita sudah bertobat, percaya, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, itu harta yang paling berharga. Harta yang paling berharga. Engkau Yesus, permata hatiku. Engkau Yesus, mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus, harta dalam hidupku. Engkau Yesus, segalanya bagiku. Kau ku sembah, Yesus, kau Tuhanku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah, Yesus, kau Allahku. Hanya Engkau